Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Hari Minggu 18 Oktober 2020 di minggu ke-29 minggu biasa atau bulan keluarga minggu ketiga. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Dipersilahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah quote atau kutipan, sepertinya anonim. Sampai saat ini saya belum tahu ini kutipan ini siapa penciptanya. Jadi quote-nya demikian: kita adalah apa yang kita pikirkan. Barangkali Bapak Ibu dan saudara pernah dengar quote ini. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Quote ini semacam salah satu cara memberikan sugesti kepada diri sendiri. Bagaimana agar kehidupan sehari-hari kita itu seperti yang kita rancangkan, atau setidaknya dimulai dari suasana hati kita itu baik, atau suasana hati kita itu positif. Nah, jadi sederhananya, jika panjenengan dan saya berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi sebaliknya, jika panjenengan dan saya berpikir bahwa saya bisa melakukan sesuatu, maka kita akan ada upaya, ada cara yang kita lakukan agar kita bisa melakukannya. Artinya kita mau berproses untuk bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contoh lain yang sederhana lagi adalah kita pengen hari ini baik-baik saja, maka dimulai dari pagi-pagi. Hari ini akan baik-baik saja, sekalipun berat akan baik-baik saja. Tapi kalau hari ini dimulai dari tadi pagi kok kita sudah memulainya dengan malas banget, maka hari ini barangkali tidak akan semulus atau semenyenangkan yang kita pikirkan atau kita inginkan. Nah, quote ini kemudian dikembangkan Bapak Ibu dan saudara, ada pengembangannya dari quote ini. Jadi contohnya misalnya, kita adalah apa yang kita makan dan minum, misalnya begitu. Nah, ini menunjukkan karakter juga, atau menunjukkan apa yang sedang kita capai, apa yang sedang kita inginkan gitu. Nah, bagaimana menurut panjenengan kira-kira? Setuju nggak dengan quote ini? Kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, tentu beragam tanggapannya. Nah, menanggapi quote atau kutipan ini, Bapak Ibu dan saudara, bacaan kita agaknya memberikan penegasan yang agak berbeda. Nah, jadi Yesus memberikan jawaban yang menarik ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan terkait membayar pajak kepada Kaisar. Jawaban Yesus menarik. Diberikanlah kepada Kaisar apa yang harus atau wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan atau Allah apa yang wajib kamu berikan atau persembahkan kepada Allah. Nah, ini jawaban yang tidak dinyana oleh orang Farisi ketika itu. Nah, dengan cara yang sama Bapak Ibu dan saudara, Tuhan Yesus ini seakan ingin menyampaikan, menunjukkan kepada panjenengan dan saya bahwa hidup panjenengan dan saya adalah semacam seperti mata uang yang berharga, yang semestinya menjadi persembahan kepada Allah. Jadi panjenengan dan saya itu seperti mata uang, berharga dan bernilai, yang berharga sebagai persembahan kepada Allah. Seorang Romo dalam renungannya pernah menyampaikan bahwa selembar uang atau bahkan sekeping uang itu berharga bukan karena penampilannya, tetapi karena nilainya. Jadi kalau mau uang itu lusuh, mau uang itu ada coretannya, mau uang itu dilipat-lipat atau sobek yang lalu diselotip,
itu tetap aja sangat berharga dan bernilai. Misalnya uang 10.000 ternyata kurang 100 misalnya, maka yang 100 itu tetap bernilai juga gitu ya. Nah, uang 1.000 lusuh-lusuh dia juga tetap akan dibutuhkan untuk melengkapi uang 1.000 itu untuk melengkapi 10.000-nya gitu. Atau uang 10.000 yang sudah lusuh itu tetap berharga juga untuk melengkapi 100.000-nya, nilai 100.000-nya. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah, sama halnya dengan kita. Mau ada kelemahan, mau ada dosa, mau gak punya penampilan yang menarik, atau bahkan merasa diri tidak punya talenta, itu semua gak ngaruh di hadapan Tuhan. Panjenengan dan saya tetap berharga. Kita berharga karena nilainya. Jadi panjenengan dan saya bernilai di hadapan Tuhan. Jadi apakah kita menghidupi nilai itu yang menurut Roma 12 adalah persembahan yang hidup dan sejati? Nah, ini jawabannya ada pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi tentu gambaran soal uang tadi mungkin agak tidak terlalu berlaku untuk saudara-saudara kita yang ada di dunia barat atau misalnya di Amerika. Setahu saya di Amerika itu makanya tidak ada uang. Jarang sekali uang itu di Amerika itu dilipat. Karena sekalinya kelipat nilainya berkurang. Sekalipun itu $100 misalnya. Tapi kalau terlipat nilainya berkurang. Nggak tahu berkurang berapa persen. Setahu saya begitu. Tapi mungkin saya keliru. Makanya kalau saya perhatikan, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di film-film Amerika itu, uang itu tidak ada yang dilipat. Adanya juga digulung lalu diikat pakai karet gelang misalnya. Tapi jarang yang dilipat. Kalau sudah dilipat biasanya itu untuk demo sulap misalnya kayak gitu. Nah, tapi jarang kalau kita perhatikan di film itu dilipat. Nah, tapi intinya Bapak Ibu dan saudara, nilai kita, orang berharga karena nilainya. Uang itu tetap berharga karena nilainya, sekalipun itu lusuh dan sebagainya. Ya, jangan sampai panjenengan dan saya hidup justru tanpa nilai. Jangan sampai demikian. Nilai apa itu yang dipertanyakan atau yang dimaksud? Tentu saja nilai-nilai Injil atau nilai-nilai Kristus. Kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara, ada banyak nilai hidup yang tidak Kristiani. Contoh misalnya nilai hidup yang tidak Kristiani atau tidak sesuai dengan teladan Yesus, membenci, curiga, kekerasan, dendam, acuh tak acuh, lalu egois dan sebagainya. Itu bukan nilai-nilai Kristiana atau bukan nilai-nilai Kristus. Tapi kita juga tahu Bapak, Ibu, dan saudara, dalam kehidupan sehari-hari ada juga nilai-nilai Injili yang kita jumpai dalam kehidupan, seperti dalam ucapan yang mungkin kita pernah dengar. Aku itu gak bisa marah. Itu kita tahu itu nilai-nilai Kristiani, walaupun mungkin Allah bergedes gitu ya, mungkin misalnya gitu. Aku itu gak bisa membenci orang, malah mungkin dalam batin kita malah sok-sokan. Tapi itu kita tahu itu nilai Kristiani. Aku itu gak bisa memendam marah. Jadi misalnya ada orang yang melukai saya sudah memaafkan duluan sebelum dia minta maaf kepada saya misalnya. Mungkin ada yang pernah mendengarkan ungkapan atau ucapan kayak gitu. Aku itu jam 12 malam biasanya bangun dan berdoa misalnya gitu. Aku itu sudah terbiasa on time. Nah, itu macam-macam kayak gitu, ungkapan kayak gitu itu adalah nilai-nilai Kristiani atau nilai-nilai yang diteladankan Yesus dan sebagainya. Nah, mestinya kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara, mana yang harus kita hidupi sebagai persembahan kepada Allah. Panjenengan, saya percaya tahu mana yang harus kita hidupi sebagai nilai-nilai yang harus kita hidupi sebagai persembahan kepada Allah. Tentu saja nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Injil. Dan tentu saja menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Injil itu tidak mudah. Tapi justru itu yang membuat kita berharga. Tidak mudah, tapi justru itu yang membuat berharga, membuat nilai kita sangat mahal dan berarti di hadapan Tuhan. Justru itulah seluruh hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, mari kita berjuang terus menghidupi nilai-nilai Kristus. Sekalipun kita lusuh, sekalipun kita mungkin berdosa dan sebagainya, maka mari kita bikin quote, apapun itu kita adalah nilai-nilai, kita berharga di hadapan Tuhan, dan karena nilainya, mari kita hidupi nilai-nilai Kristus itu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera
dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.